Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy, Mang OP akan menghibur kalian semua sejam ke depan dengan anime yang pastinya rekomendasi dari kalian nih cuy. Yang satu ini anime yang akan kita bahas berjudul Yamada and the Seven Witches, yang bercerita tentang Ryu Yamada, yang adalah siswa SMA yang memiliki reputasi buruk karena kebiasaannya berkelahi dan kegagalan dalam akademiknya. Suatu hari saat ia merasa frustasi dengan kehidupannya yang monoton, ia jatuh dari tangga dan tanpa sengaja mencium Mei Tachibana, seorang siswi populer di sekolahnya. Setelah kejadian itu cuy, Ryu dan Mei ini tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah bertukar tubuh. Mereka kemudian menemukan bahwa pertukaran tubuh itu mereka jadi terkena kekuatan sihir yang terkait dengan 7 penyihir di sekolah Suzaku. Kekuatan ini memungkinkan mereka untuk menukar tubuh dengan orang lain dengan cara menciumnya. Ryu dan Mei kemudian bertemu dengan Toranosuke Miyamura, seorang anggota klub penelitian okultisme di sekolah, yang memberitahu mereka tentang penyihir-penyihir lainnya. Bersama-sama, Ryu dan Mei bertemu dengan penyihir-penyihir lainnya di sekolah, termasuk Nenek Odagiri, seorang gadis cantik yang memiliki kekuatan menghancurkan selubung kepribadian orang lain. Ushio Igarashi, seorang atlet yang dapat mengganti jenis kelamin dengan mencium seseorang. Dan Ryu Yamada sendiri yang memiliki kekuatan khusus untuk mengaktifkan kekuatan sihir orang lain melalui ciuman. Mereka membentuk kelompok klub penyihir dengan tujuan mempelajari dan mengendalikan kekuatan sihir mereka, serta mencari dan mengungkap misteri di balik asal-usul kekuatan tersebut. Selama perjalanan mereka menghadapi berbagai macam konflik, intrik sekolah, dan juga menemukan rahasia-rahasia tersembunyi di balik kekuatan sihir mereka. Sementara itu, di antara petualangan mereka, Ryu juga mulai merasakan perasaan romantis terhadap Mei dan sebaliknya. Namun dengan pertukaran tubuh dan masalah lainnya yang mereka hadapi, hubungan mereka tidaklah mudah. Oke lah cuy, kalau kalian penasaran dengan bagaimana kelanjutan inti ceritanya, langsung saja kita sikat seperti biasanya. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Ryu Yamada, seorang siswa SMA yang terkenal sebagai berandalan di sekolahnya. Meskipun memiliki penampilan yang kasar dan sikap yang bermasalah, sebenarnya Ryu ini merasa kesepian karena tidak memiliki teman dekat. Kehidupannya terasa monoton, dan dia pun sendiri sering terlibat dalam masalah di sekolah. Suatu hari, saat berjalan sendirian di koridor sekolah yang sepi, Ryu secara tidak sengaja bertabrakan dengan Uraha Shiraishi, seorang siswi terkenal karena kecerdasannya dan memiliki reputasi yang baik. Tabrakan itu membuat mereka berdua terjatuh, yang pastinya sangat keras di dekat tangga. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Bahwa tubuh mereka telah tertukar. Ryu yang biasanya bertubuh kekar ini berada di dalam tubuh Urara yang lebih ramping, dan Urara berada di dalam tubuh Ryu yang lebih kasar. Keduanya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengembalikan tubuh mereka ke keadaan yang semula. Tetapi upaya mereka tidak berhasil. Ryu yang awalnya marah dan bingung dengan situasi ini mulai merasa tertarik dengan kejadian ini. Ryu dan Urara kemudian memutuskan untuk melakukan percobaan dengan mencium satu sama lain, untuk melihat apakah itu bisa mengembalikan tubuh mereka ke keadaan semula.
Meskipun canggung dan ragu, mereka merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk mencari solusi. Saat mereka melakukannya, tepat ketika bibir mereka bertemu, terjadilah keajaiban. Tubuh mereka kembali normal, dan mereka kembali ke tubuh masing-masing. Terkejut dan kagum dengan apa yang baru saja mereka alami, Ryu dan Urara menyadari bahwa ciuman itu adalah kunci untuk mengembalikan tubuh mereka. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan sihir yang terkait dengan penyihir-penyihir lain di sekolah Suzaku. Kekuatan sihir ini memungkinkan mereka untuk menukar tubuh dengan orang lain, dengan mencium mereka. Kemudian mereka bertemu dengan Toranosuke Miyamura, seorang siswa yang tertarik pada hal-hal supranatural dan anggota klub studi supranatural di sekolah. Miyamura yang mengetahui rahasia Ryu dan Urara mengusulkan agar mereka bergabung dengan klub tersebut. Dia yakin bahwa kekuatan sihir yang mereka miliki terkait dengan 7 penyihir di sekolah, dan klub tersebut bertujuan mempelajari dan mengendalikan kekuatan sihir itu. Meskipun awalnya ragu, Ryu dan Urara setuju untuk bergabung dengan klub tersebut. Mereka melihat kesempatan ini sebagai cara untuk memahami dan mengendalikan kekuatan sihir mereka, serta untuk menemukan jawaban di balik pertukaran tubuh mereka. つまりキスをすれば他の誰かとも入れ替わるんじゃねえのか。嘘だろ。おう、マジで入れ替わりやがったぞ。戻った。おお。 Setelah itu, Miyabi, seorang siswi yang energik dan bersemangat, bergabung dengan klub studi supranatural. Klub memiliki 3 anggota aktif, yaitu Ryu Yamada, Urara Shiraishi, dan Ito sendiri. Mereka bersama-sama memulai perjalanan eksplorasi kekuatan sihir mereka dan mencoba mengungkap rahasia di balik pertukaran tubuh misterius yang terjadi antara Ryu dan Urara. Namun kekacauan pun tiba-tiba menghampiri klub. Suatu hari saat itu sedang berjalan di koridor sekolah, dia secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Ryu dan beberapa siswa lain. Percakapan itu mengindikasikan bahwa klub mereka hanya digunakan sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang mesum, seperti menciumi cewek-cewek. Ito yang salah paham dengan percakapan itu pun merasa kecewa dan marah. Tanpa mendiskusikan atau meminta penjelasan lebih lanjut, Ito langsung melaporkan temuannya kepada Ryu, Urara, dan Miyamura, serta beberapa anggota klub lainnya. Keesokan harinya, saat pertemuan klub, Ito menghadapi Ryu, Urara, dan Miyamura dengan marah dan penuh emosi. Dia menyampaikan kekecewaan dan keraguan atas niat mereka, yang menurutnya hanya ingin mencium para cewek-cewek. Ryu, Urara, dan Miyamura terkejut dan mencoba menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman besar. Mereka berusaha meyakinkan Ito bahwa klub ini bertujuan untuk mempelajari dan mengendalikan kekuatan sihir mereka, bukan untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Namun Ito tetap tidak percaya dan merasa bahwa dia telah diperdaya oleh mereka. Akibatnya dia memutuskan untuk keluar dari klub dan meninggalkan mereka. Ryu, Urara, dan Miyamura merasa sedih dan kecewa dengan situasi ini. Mereka menyadari bahwa mereka harus membuktikan niat mereka yang sebenarnya kepada Ito agar dia kembali dan memahami tujuan sebenarnya dari klub ini. Mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kekuatan sihir mereka, serta mencari bukti lain tentang keberadaan penyihir di sekolah Suzaku. Selain itu, mereka juga berusaha mencari cara lain untuk mengembalikan tubuh Ryu dan Urara ke keadaan semula, tanpa perlu melakukan pertukaran tubuh melalui ciuman. Sementara itu, Ito merasa kesepian dan merindukan suasana klub yang menyenangkan. Dia mulai merenungkan kembali apa yang sebenarnya terjadi saat itu, dan mencoba memahami niat sesungguhnya dari klub tersebut.
Ia menyadari bahwa mungkin dia telah menilai mereka terlalu cepat dan juga salah paham. Setelah berpikir panjang, Ito memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Ryu, Urara, dan Miyamura. Dia kembali ke klub dengan tulus dan mengungkapkan penyesalannya atas kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Ryu, Urara, dan Miyamura dengan senang hati menerima kembalinya Ito dan berjanji untuk membuktikan niat mereka yang sebenarnya. Dengan keanggotaan kembali yang lengkap, Ryu, Urara, Ito, dan Miyamura terus menjalankan eksplorasi mereka dalam dunia supranatural, serta mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan sihir mereka. Mereka saling mendukung satu sama lain dan menjadi teman yang solid dalam perjalanan. Mereka belajar untuk saling percaya dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Kembali bersatu, klub berkomitmen untuk memahami kekuatan sihir mereka dengan lebih baik. Mereka terus mengembangkan kemampuan sihir masing-masing, serta menjelajahi berbagai aspek dunia supranatural. Selama perjalanan mereka akan menghadapi tantangan yang baru, mengungkapkan rahasia yang lebih dalam, dan membentuk hubungan yang kuat satu sama lain. Melalui kekacauan yang terjadi sebelumnya, klub ini semakin menguat dan bersiap menghadapi petualangan yang menarik di masa depan. Mereka menyadari bahwa kekuatan sihir mereka tidak hanya membawa perubahan pada tubuh fisik, tetapi juga pada persahabatan mereka. Bersama-sama, Ryu, Urara, Ito, dan Miyamura menemukan arti yang lebih dalam tentang persahabatan, kepercayaan, dan eksplorasi kekuatan sihir. Klub studi supranatural tengah menghadapi masalah keuangan yang serius. Mereka memiliki impian untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan kekuatan sihir mereka. Tetapi sumber dana mereka ini sangatlah terbatas. Setiap kali mereka mencoba menyelenggarakan sesuatu, terutama untuk melibatkan penggunaan sihir, biaya yang harus mereka keluarkan ini sangat dalam. Dalam upaya untuk mendapatkan dana tambahan, klub memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada organisasi siswa atau OSIS di dalam sekolah, tentunya untuk mendapatkan dukungan keuangan. Mereka menyusun proposal secara rinci tentang rencana kegiatan klub dan manfaat lainnya bagi para siswa lain. Klub dengan antusias pun mengajukan proposal mereka kepada OSIS, berharap bisa mendapatkan bantuan keuangan untuk mewujudkan rencana mereka. Namun, ketika klub mengajukan permohonan mereka menemui kendala yang tidak terduga. OSIS menolak memberikan dana mereka dengan alasan bahwa klub belum membuktikan kontribusi mereka yang signifikan bagi kehidupan sekolah. OSIS meragukan nilai dan manfaat klub studi supranatural bagi siswa lain, dan merasa bahwa klub belum memberikan dampak yang memadai. Ryu, Urara, Ito, dan Miyamura merasa frustasi dan kecewa dengan keputusan tersebut. Mereka merasa bahwa klub mereka memiliki potensi yang besar dan mampu memberikan pengalaman berharga bagi siswa lain. Mereka benar-benar ingin membuktikan nilai dan manfaat klub mereka, tidak hanya dalam hal kekuatan sihir, tetapi juga dalam memberikan kegembiraan dan kehidupan di sekolah. Ketika klub sedang mencari cara untuk mendapatkan dana, Haruma Yamazaki, seorang siswa populer yang terkenal karena kepintarannya dan koneksi yang luas di sekolah, menawarkan bantuannya. Haruma ini adalah seorang penggemar klub studi supranatural dan menyadari potensi klub itu. Dia memiliki rencana yang menarik untuk membantu klub mendapatkan dana yang mereka butuhkan. Haruma mengajukan sebuah ide kepada klub. Dia berpendapat bahwa menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membantu salah satu anggota klub, Urara Shiraishi, mendaftar ke universitas bergengsi bisa menjadi jalan terbaik untuk membuktikan nilai klub studi supranatural, serta mendapatkan dana yang mereka butuhkan. Ryu dan anggota klub lainnya awalnya skeptis dengan tawaran Haruma, tetapi mereka menyadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan yang baik bagi mereka.
Dalam sebuah pertemuan klub, Haruma menjelaskan rencananya secara detail. Dia mengungkapkan bahwa Shiraishi ini adalah siswi cerdas yang memiliki potensi besar untuk masuk ke universitas terbaik. Namun, Shiraishi tidak memiliki motivasi dan kepercayaan diri yang cukup untuk mendaftar. Haruma percaya bahwa dengan menggunakan kekuatan sihir mereka, klub bisa membantu Shiraishi mengubah pandangannya tentang kuliah. Ryu, Urara, Ito, dan Miyamura awalnya merasa ragu tentang rencana itu. Mereka khawatir bahwa menggunakan sihir untuk mengubah pikiran seseorang mungkin melanggar etika dan privasi. Namun mereka akhirnya menyadari bahwa jika mereka melakukannya dengan tujuan baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, itu akan bisa menjadi kesempatan yang baik untuk membuktikan nilai klub dan mendapatkan dana. Klub memutuskan untuk melibatkan Shiraishi dalam rencana tersebut. Namun mereka menyadari bahwa Shiraishi telah menjadi jauh lebih tertutup. Setelah mengalami pertukaran tubuh dengan Ryu dan mengungkapkan kekuatan sihir mereka, mereka menyadari bahwa mereka harus menemukan cara yang tepat untuk mendekati Shiraishi dan meyakinkannya untuk menerima tawaran mereka. Dalam upaya untuk memulai pembicaraan dengan Shiraishi, klub mengadakan pertemuan darurat di ruangan klub. Mereka membahas strategi mereka dan berbagai ide tentang bagaimana mendekati Shiraishi dengan cara yang baik. Ryu sebagai pemimpin klub memulai percakapan dengan Shiraishi dengan cara yang halus dan tulus, mencoba mengungkapkan tujuan dan niat mereka yang sebenarnya. Awalnya Shiraishi skeptis dan ragu dengan rencana klub. Dia merasa terancam dan tidak yakin tentang keputusan mereka yang menggunakan kekuatan sihir dalam hidupnya. Namun melalui percakapan yang penuh kasih dan perhatian, Ryu berhasil membuka hati Shiraishi dan membuatnya mendengarkan apa yang ingin klub capai. Ryu, Urara, Ito, Miyamura, dan Shiraishi mulai bekerja sama dalam rangka membantu Shiraishi menemukan minat dan motivasi dalam dunia kuliah. Dengan menggunakan kekuatan sihir mereka menyelami pikiran dan hati Shiraishi, menunjukkan kepadanya potensi dan peluang yang bisa dia raih dengan melanjutkan pendidikannya. Mereka membantu Shiraishi memahami nilai pendidikan, membuka pandangan yang baru tentang dunia akademik. Sementara itu, Haruma terus memberikan bantuan dan nasihat kepada klub, membimbing mereka dalam upaya mereka untuk membantu Shiraishi. Dia membagikan pengetahuannya tentang proses pendaftaran kuliah, memberikan strategi yang efektif untuk membujuk Shiraishi agar mau mendaftar, serta memberikan motivasi kepada klub ketika mereka merasa putus asa. Selama perjalanan ini, klub tidak hanya belajar tentang kekuatan sihir mereka, tetapi juga tentang nilai persahabatan dan dukungan tim. Mereka saling memberikan dorongan dan semangat, melewati kendala dan kesulitan bersama. Semakin dekat mereka dengan Shiraishi, semakin mereka mengerti dan menghargai satu sama lain. Akhirnya, klub berhasil membujuk Shiraishi untuk mendaftar ke universitas bergengsi. Shiraishi merasa terinspirasi oleh ketulusan dan upaya klub dalam membantunya menemukan minatnya dalam dunia akademik. Dia melihat bagaimana klub bersatu dan bekerja keras untuk membantu dirinya, serta merasa terdorong untuk mengambil langkah maju. Dengan prestasi ini, klub akhirnya mendapatkan dana dari OSIS untuk mendukung kegiatan klub studi supranatural. OSIS menyadari kontribusi dan nilai klub yang sebenarnya. Setelah melihat upaya klub dalam membantu Shiraishi, keberhasilan mereka dalam membujuknya untuk mendaftar. Dengan keberhasilan ini, klub semakin bersemangat melanjutkan eksplorasi kekuatan sihir mereka, serta menjalankan kegiatan yang melibatkan sihir. Mereka telah membuktikan nilai klub dan mengatasi rintangan yang ada di depan mereka, dan tantangan yang akan datang dalam perjalanan mereka di klub studi supranatural. Suasana ceria terus terjaga di antara anggota klub studi supranatural. Setelah berhasil membujuk Shiraishi untuk mendaftar ke universitas, hubungan mereka pun semakin erat, dan mereka semakin terikat satu sama lain dalam perjalanan sekolah yang menyenangkan dan penuh dengan petualangan supranatural.
Yamada dengan bantuan Shiraishi mulai terikat dengan teman-temannya dalam perjalanan sekolah yang penuh keajaiban. Mereka saling memahami dan mendukung satu sama lain dalam upaya mereka untuk memahami kekuatan sihir mereka. Yamada merasa bahagia karena berhasil membantu Shiraishi menemukan minatnya dalam dunia akademik dan membantunya merasa lebih percaya diri. Namun dalam waktu yang sama, ada plot baru yang sedang terjadi di sekolah. Odagiri Nene, seorang siswi populer dan anggota klub seni, memiliki rencana untuk meningkatkan kedudukannya dengan menjadi ketua OSIS. Dia merencanakan langkah demi langkah untuk mendapatkan dukungan dari siswa penting dan meningkatkan popularitasnya di antara siswa lainnya. Odagiri mengetahui tentang kemampuan sihir Yamada dan kejadian-kejadian yang melibatkan klub studi supranatural. Dia melihat kesempatan untuk menggunakan Yamada sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Odagiri memutuskan untuk memanipulasi Yamada dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kedudukannya di sekolah. Dalam sebuah pertemuan yang tidak terduga, Odagiri mendekati Yamada dengan tawaran yang menggiurkan. Dia menjanjikan bahwa jika Yamada membantunya mencapai posisi ketua OSIS, dia akan memberikan dukungan dan bantuan kepada klub studi supranatural untuk mendapatkan status resmi di sekolah. Meskipun awalnya skeptis, Yamada terpesona oleh janji-janji yang ditawarkan dan akhirnya setuju dengan tawaran Odagiri. Namun semakin lama Yamada terlibat dalam rencana Odagiri, semakin dia menyadari bahwa ada yang tidak beres. Odagiri menggunakan kekuatan sihir Yamada untuk kepentingannya sendiri dan mulai memanipulasi Yamada untuk menjalankan tugas-tugas kotor dan beresiko yang pastinya bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai klub. Sementara itu Shiraishi merasa curiga terhadap perubahan perilaku Yamada. Dia menyadari bahwa Yamada terjebak dalam plot Odagiri dan merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika situasi ini berlanjut. Shiraishi memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang rencana Odagiri dan menyelamatkan Yamada dari pengaruh jahatnya. Shiraishi menggunakan kekuatan sihirnya untuk memasuki pikiran Odagiri serta menggunakan rencana jahatnya. Dia menemukan bahwa Odagiri ingin mengorbankan Yamada demi ambisinya sendiri. Dengan kekuatan sihirnya, Shiraishi menyusun rencana untuk membebaskan Yamada dari pengaruh Odagiri dan menghentikan plot jahatnya. Dalam sebuah konfrontasi dramatis, Shiraishi menghadapi Odagiri dan mengungkapkan kebenaran di hadapan klub dan siswa lainnya. Yamada akhirnya menyadari bahwa dia telah dimanipulasi serta mengkhianati teman-temannya dalam klub studi supranatural. Dia merasa sangat menyesal atas tindakannya itu serta bersumpah untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan bantuan Shiraishi, klub dan siswa lainnya menyadari niat jahat Odagiri, lalu menolak dukungannya. Odagiri dijatuhkan dari ambisi dan posisi yang ia dambakan. Dan Yamada mendapatkan pengampunan dari teman-temannya dalam klub studi supranatural. Yamada berjanji untuk tidak pernah terjebak dalam plot jahat lagi. Ia bersumpah untuk melindungi klub dan teman-temannya dengan setia. Klub studi supranatural ini semakin kuat dan bersatu dalam menghadapi rintangan yang akan datang. Serta mereka siap untuk melanjutkan petualangan mereka dalam mengeksplorasi kekuatan sihir dan memahami lebih jauh tentang misteri yang ada. Hubungan persahabatan mereka pun semakin erat. Mereka belajar mengendalikan satu sama lain dalam menghadapi rintangan. Bersama-sama mereka akan mengatasi segala rintangan dan mengungkapkan keajaiban dunia supranatural yang menanti mereka. Shiraishi yang mulai mempertimbangkan banyak bukti yang telah ia temukan dan mencari tahu lebih lanjut tentang sifat kekuatan sihir Yamada. Setelah melihat betapa Yamada yang terjebak dalam plot jahat Odagiri, Shiraishi merasa perlu untuk memahami lebih dalam tentang kekuatan sihir yang dimiliki Yamada dan dampaknya terhadap hidup mereka. Shiraishi memulai penyelidikannya sendiri, mencari informasi tentang kekuatan sihir yang memungkinkan mereka untuk menukar tubuh
Dia mengunjungi perpustakaan sekolah dan mencari buku-buku tentang sihir dan fenomena supranatural. Dalam perjalanannya itu, Shiraishi menemukan sejumlah cerita dan legenda yang berkaitan dengan kemampuan menukar tubuh. Sementara itu, konflik antara Yamada dan Odagiri semakin memburuk. Yamada merasa sangat terpengaruh dengan pengkhianatan Odagiri dan masa lalunya. Mereka telah menjadi musuh sedari lama. Dan keberadaan Odagiri hanya memperburuk situasi. Namun ada sesuatu yang lebih dalam tentang sejarah masa lalu Yamada dan Odagiri yang belum terungkap. Ketika klub studi supranatural mendapatkan tugas baru untuk menyelidiki aktivitas supranatural di sekolah, mereka menemukan petunjuk yang mengarah pada masa lalu Yamada. Mereka menemukan fakta bahwasanya Yamada dan Odagiri sebenarnya ini adalah teman masa kecil yang akrab. Yang berarti bahwa perselisihan mereka ini lebih rumit daripada yang terlihat. Yamada dan anggota klub lainnya pun mulai menggali masa lalu mereka bersama-sama, serta mengungkapkan rahasia di baliknya. Mereka mengetahui tentang Ushio, seorang teman masa kecil Yamada yang merupakan sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Ushio adalah sahabat sekaligus musuh terbaik Yamada yang telah berada di sisinya sejak sekolah dimulai. Seiring dengan mengungkap cerita masa lalu mereka, Yamada dan Odagiri harus menghadapi kesalahpahaman dan kebencian yang telah tumbuh di antara mereka. Mereka menyadari bahwa persahabatan mereka yang dulu telah berubah menjadi konflik yang tidak terelakkan. Dan mereka harus menemukan cara untuk menyembuhkan luka masa lalu, serta membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Shiraishi yang semakin dekat dengan Yamada dan mengetahui kebenaran tentang masa lalunya mencoba untuk menjadi penghubung antara Yamada dan Odagiri. Dia mencoba meredakan ketegangan antara mereka, mengingatkan mereka tentang ikatan persahabatan yang pernah mereka miliki. Melalui proses pemulihan yang sulit, Yamada dan Odagiri akhirnya menemukan cara untuk memaafkan satu sama lain, serta memulai lembaran baru dalam hubungan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan bahwa masa lalu tidak boleh menghalangi mereka untuk maju bersama. Yamada, Odagiri, dan Shiraishi kembali bersatu dalam klub studi supranatural. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati mereka terletak pada persahabatan dan kepercayaan satu sama lain. Tentunya dalam upaya mereka memahami dan mengontrol kekuatan sihir mereka. Mereka juga menemukan pentingnya melawan rasa dendam dan memaafkan kesalahan masa lalu. Suasana yang cemas di antara anggota klub studi supranatural setelah mengungkapkan kebenaran tentang masa lalu Yamada dan Odagiri. Klub bersiap menghadapi tantangan baru yang menanti mereka. Mereka menyadari ada kekuatan jahat lain di sekolah yang mencoba memanfaatkan kekuatan sihir untuk tujuan mereka sendiri. Anggota klub termasuk Yamada, Shiraishi, dan Odagiri memutuskan bekerja sama untuk melindungi sekolah, tentunya dari ancaman supranatural yang semakin meningkat. Mereka menyadari bahwa mereka harus belajar mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan sihir mereka dengan bijak. Pastinya dong untuk menghadapi musuh yang tidak terlihat. Dalam upaya mereka untuk menemukan informasi tentang kekuatan sihir dan musuh baru mereka, klub mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka memanfaatkan pengetahuan yang mereka peroleh dari buku sihir, dari legenda, dan juga pengalaman sebelumnya untuk memperluas pemahaman mereka tentang dunia supranatural. Sementara itu Yamada mulai mengalami perubahan di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa kekuatan sihir yang mereka miliki bukan hanya tentang pertukaran tubuh saja, tapi juga tentang menghubungkan dan memahami orang lain dengan lebih dalam. Dia mulai mengembangkan empati yang kuat terhadap orang-orang di sekitarnya dan memiliki dorongan yang lebih besar untuk melindungi mereka. Selama penyelidikan itu, klub menemukan keberadaan seorang siswi bernama Rika Sainoji yang diketahui memiliki kekuatan sihir yang unik. Rika ini adalah seorang yang pendiam dan jarang bergaul dengan orang lain. Dia telah menjaga kekuatannya agar tetap tersembunyi.
serta berusaha menjalani kehidupan yang tenang di sekolah. Ketika klub menemui Rika, mereka menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran orang lain, lalu mengubah persepsi mereka. Rika ini awalnya enggan untuk bergabung dengan klub. Tetapi setelah melihat dedikasi dan semangat mereka dalam melindungi sekolah, dia setuju untuk membantu mereka. Rika ini berbagi pengetahuan dan pengalaman pribadinya dengan anggota klub. Ia menceritakan tentang pengalaman traumatik yang dialaminya di masa lalu, yang pastinya membuatnya ingin menyembunyikan kekuatannya. Anggota klub menyadari bahwa pentingnya untuk mendukung Rika dan membantunya mengatasi rasa takut dan isolasi yang ia rasakan. Dengan bantuan Rika, klub mulai berlatih dan mengasah kemampuan sihir mereka. Mereka belajar bagaimana mengontrol kekuatan sihir mereka dengan tepat dan menggunakan kemampuan mereka untuk melawan musuh yang terus berkembang di sekolah. Mereka mempraktikkan kemampuan bertarung, strategi, dan kerjasama tim untuk meningkatkan efektivitas mereka sebagai anggota klub studi supranatural. Namun saat mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran melawan musuh baru, mereka juga dihadapkan pada konflik internal. Perasaan cemburu dan ketidakpercayaan mulai muncul di antara beberapa anggota klub. Ketegangan tumbuh di antara Yamada dan Odagiri, serta antara Shiraishi dan beberapa anggota klub lainnya. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka harus saling mendukung dan mempercayai satu sama lain jika mereka ingin berhasil melawan musuh yang kuat. Mereka menyadari bahwa hanya dengan kerjasama dan kepercayaan mutlak mereka dapat mengatasi rintangan yang ada di depan. Dalam sebuah pertempuran yang epik, klub studi supranatural menggunakan kekuatan sihir mereka dan strategi yang mereka pelajari untuk melawan musuh mereka. Mereka menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka saat melindungi sekolah dan teman-teman mereka dari ancaman supranatural. Setelah pertempuran usai, klub merayakan kemenangan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah tumbuh tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai tim. Mereka menghargai pentingnya kepercayaan, persahabatan, dan solidaritas dalam menghadapi musuh yang kuat. Anggota klub yang semakin kuat dan bersatu, mereka menghadapi masa depan dengan keyakinan serta semangat yang baru. Dengan kekuatan sihir dan tekad yang tidak tergoyahkan, mereka siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanannya sebagai klub studi supranatural. Terjadilah atmosfer yang tegang di antara anggota klub studi supranatural. Setelah pertempuran mereka melawan musuh yang kuat, meskipun mereka berhasil mengalahkannya, mereka menyadari bahwa ada tantangan baru yang menanti mereka. Setelah kejadian itu, klub menjadi lebih sadar akan keberadaan kekuatan sihir di sekolah mereka. Mereka memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, serta mencari tahu lebih banyak tentang sejarah sihir dan kekuatan yang dimiliki oleh 7 penyihir. Yamada, Shiraishi, dan anggota klub lainnya mengunjungi perpustakaan sekolah untuk mencari informasi. Mereka menemukan buku-buku langka yang berisi pengetahuan tentang kekuatan sihir dan kisah-kisah penyihir legendaris yang pernah ada. Selama penelitian itulah, mereka menemukan legenda tentang 7 penyihir yang telah lama hilang. Menurut legenda tersebut, 7 penyihir ini memiliki kekuatan yang unik dengan berbagai aspek kehidupan seperti cinta, keberuntungan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Klub juga mengetahui bahwa kekuatan sihir ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui sebuah ritual. Ritual ini melibatkan ciuman antara orang yang memiliki kekuatan sihir yang berbeda. Dan dengan demikianlah, kekuatan sihir dapat dialihkan dari satu individu ke individu lainnya. Mereka menyadari bahwa mereka harus menemukan kekuatan ke-7 penyihir ini, cuy, dan mengungkapkan misteri di balik kekuatan mereka. Klub merasa bahwa dengan menemukan penyihir-penyihir tersebut, mereka dapat memahami lebih dalam tentang sifat kekuatan sihir. Dan mungkin mereka juga menemukan cara untuk mengendalikannya dengan lebih baik. Dalam upaya mereka untuk menemukan penyihir pertama, klub melakukan survei di antara para siswa di sekolah.
Mereka mencari tahu apakah ada yang memiliki kekuatan sihir dan mencoba untuk mendekati mereka untuk mempelajari lebih lanjut. Sementara itu, Yamada dan Shiraishi juga menghadapi konflik dalam hubungan mereka. Yamada merasa cemburu dan takut kehilangan Shiraishi karena kekuatan sihir yang dimiliki olehnya. Dia khawatir bahwa Shiraishi ini mungkin menemukan seseorang yang lebih baik dengan kekuatan sihir yang cocok dengannya. Namun Shiraishi berusaha meyakinkan Yamada bahwasanya dia tidak akan pernah meninggalkannya dan bahwa cinta mereka ini tidak hanya bergantung pada kekuatan sihir. Mereka berdua menghadapi tantangan ini dan berusaha memperkuat hubungan mereka dalam menghadapi segala rintangan yang mereka temui. Ketika klub melanjutkan pencariannya, mereka tiba-tiba menemukan seorang siswa bernama Nene Odagiri. Nene mengaku memiliki kekuatan sihir dan ingin bergabung dengan klub studi supranatural. Namun klub skeptis dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan klaim Nene. Mereka memutuskan untuk menguji kekuatan sihir Nene dengan melakukan pertukaran tubuh menggunakan kekuatan Yamada. Ternyata cuy, klaim Nene benar dan dia benar-benar memiliki kekuatan sihir. Mereka juga mengetahui bahwa kekuatan sihir Nene terkait dengan keberuntungan. Dengan bergabungnya Nene, klub semakin bersemangat dan yakin bahwa mereka dapat menemukan ketujuh penyihir. Mereka merencanakan segala langkah selanjutnya dalam penyelidikan mereka dan menemukan cara untuk mengembangkan dan mengendalikan kekuatan sihir mereka. Klub yang semakin dekat dengan menemukan ketujuh penyihir. Mereka menyadari bahwa mereka harus tetap bersatu dan saling mendukung dalam perjalanan. Tentunya untuk menghadapi segala misteri kekuatan sihir dan melindungi sekolah dari ancaman kekuatan supranatural. Anggota klub studi supranatural semakin dekat dengan menemukan penyihir-penyihir lain. Setelah berhasil menemukan Nene Odagiri, mereka yakin bahwa mereka dapat menemukan penyihir berikutnya dengan cepat. Klub memutuskan untuk menggunakan kekuatan sihir mereka. Pastinya untuk mencari tahu identitas penyihir berikutnya. Dengan menggunakan kemampuan pertukaran tubuh Yamada, mereka dapat memanfaatkan kekuatan sihirnya untuk merasuki tubuh siswa lain dan memeriksa keberadaan kekuatan sihir. Mereka mendapati bahwa penyihir berikutnya adalah siswa yang bernama Ushio Igarashi. Ushio diketahui memiliki kekuatan sihir yang terkait dengan kemampuan untuk mendengar pikiran orang lain. Klub merasa bahwa kekuatan sihir Ushio dapat sangat berharga dalam mencari penyihir lainnya. Namun ketika klub mencoba mendekati Ushio, mereka menemui kesulitan. Ushio terkenal sebagai siswa yang tertutup dan sulit diakses. Dia nampak tidak tertarik bergabung dengan klub dan enggan untuk berbagi informasi tentang dirinya sendiri. Anggota klub tidak pernah menyerah dan terus mencoba mendekati Ushio dengan baik. Mereka memahami bahwa Ushio ini mungkin memiliki alasan pribadi untuk melindungi kekuatannya dan tidak ingin terlibat dalam masalah klub. Yamada yang memiliki kemampuan bertukar tubuh memutuskan untuk mencoba memahami Ushio dengan mengambil tubuhnya. Dalam pertukaran tubuh itulah, Yamada berusaha untuk merasakan dan memahami perasaan Ushio yang sebenarnya. Melalui pengalaman itu, Yamada mengetahui bahwa Ushio adalah seseorang yang sangat kesepian dan merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Dia merasa bahwa kekuatan sihirnya ini hanya membuatnya semakin terasingkan dan sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Dengan pemahaman barunya ini, Yamada kembali dalam tubuhnya sendiri, berbicara dengan Ushio dan berusaha membujuknya untuk bergabung dengan klub. Dia menjelaskan bahwa klub studi supranatural bukan tentang kekuatan sihir, tetapi juga tentang dukungan, persahabatan, dan kesempatan untuk merasa diterima. Ushio akhirnya luluh dan setuju untuk bergabung dengan klub. Dia menyadari bahwa dengan bergabungnya dengan klub, dia dapat menemukan tempat di mana dia diterima dan dihargai. Ushio menyadari bahwa kekuatan sihirnya ini dapat digunakan untuk membantu orang lain, serta melindungi sekolah dari ancaman supranatural.
Dengan bergabungnya Ushio, klub semakin kuat dan lengkap dengan kekuatan sihir yang berbeda-beda. Mereka melanjutkan pencarian mereka untuk menemukan penyihir-penyihir lainnya, serta mengungkapkan lebih banyak tentang kekuatan sihir yang ada. Namun, di balik semua kesuksesan mereka itu, ada ancaman yang sedang mengintai. Seorang siswa yang bernama Ryu Yamada memiliki kemampuan pertukaran tubuh yang sama seperti Yamada, mulai menarik perhatian mereka. Ryu memiliki motif yang belum jelas, tetapi kelompok tersebut menyadari bahwa mereka harus berhati-hati dengan kehadirannya. Klub yang semakin kuat dan terus mencari penyihir berikutnya. Mereka telah menambahkan Ushio ke tim mereka dan siap untuk menghadapi tantangan baru yang muncul dalam perjalanan mereka. Setelah berhasil menambahkan Ushio Igarashi ke dalam tim, mereka merasa semakin percaya diri dalam upaya mereka untuk mengumpulkan semua 7 penyihir. Namun, klub menyadari bahwa mencari penyihir berikutnya itu tidak mudah yang seperti mereka kira. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari dengan mengamati siswa-siswa di sekolah, mencoba mencari tahu tanda-tanda kehadiran kekuatan sihir pada individu-individu itu. Saat itulah mereka menemukan seorang siswa bernama Kentaro Tsubaki. Klub mencurigai bahwa Kentaro mungkin merupakan penyihir berikutnya, tetapi mereka tidak memiliki bukti konkret untuk mendukung dugaan mereka itu. Yamada dan anggota klub lainnya pun memutuskan untuk mendekati Kentaro dengan baik. Mereka ingin mencari tahu apakah dia ini benar-benar memiliki kekuatan sihir atau tidak. Namun, Kentaro terlihat sangat tertutup dan sulit didekati. Dia terlihat skeptis terhadap klub dan menolak untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Klub merasa frustasi karena tidak bisa mendapatkan kepercayaan Kentaro. Namun, mereka tidak menyerah dan terus mencoba berbagai macam cara untuk mendekatinya. Mereka ingin membuktikan bahwa klub bukanlah ancaman bagi Kentaro, tetapi sebaliknya, mereka ini adalah teman yang dapat dipercaya. Suatu hari saat sedang mencari Kentaro, klub tanpa sengaja menyaksikan insiden di mana Kentaro menggunakan kekuatan sihirnya. Mereka terkejut melihat bahwa dugaan mereka itu benar. Kentaro adalah salah satu dari 7 penyihir. Mendapati ini, klub merasa lega karena berhasil menemukan penyihir berikutnya. Namun mereka menyadari bahwa Kentaro memiliki kepribadian yang rumit dan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Mereka merasa bahwa mereka harus mengungkap rahasia itu dan membantu Kentaro agar dia dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Dalam upaya untuk mendekati Kentaro, Yamada menggunakan kekuatan pertukaran tubuhnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Dalam tubuh Kentaro, Yamada mulai menjelajahi ingatannya dan menemukan masa lalu yang menyedihkan. Mereka menemukan bahwa Kentaro telah hidup dengan rasa bersalah yang besar sejak kecil. Dia merasa bertanggung jawab atas sebuah kejadian tragis yang terjadi beberapa tahun lalu. Karena peristiwa itulah, Kentaro memutuskan untuk menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari ikatan emosional. Yamada berusaha memberikan dukungannya dan pengertian kepada Kentaro. Dia ingin membantu Kentaro melawan rasa bersalahnya dan memungkinkannya untuk memaafkan dirinya sendiri. Yamada juga berusaha meyakinkan Kentaro bahwa teman-teman di klub adalah orang-orang yang peduli dan dapat dipercaya. Melalui perjalanan inilah, Kentaro mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia mulai percaya bahwa dia tidak sendirian dan bahwa dia ini tidak harus memikul semua bebannya sendiri. Kentaro akhirnya luluh dan setuju untuk bergabung dengan klub. Dengan bergabungnya Kentaro, klub semakin kuat dan lengkap. Pastinya dengan kekuatan sihir yang berbeda-beda. Mereka siap untuk melanjutkan pencarian mereka dan menghadapi tantangan yang baru yang akan muncul di depan. Klub yang bersatu dan bersemangat dalam perjalanan mereka untuk menemukan para penyihir terakhir. Mereka menyadari bahwa mereka harus tetap bersatu dan saling mendukung. Pastinya untuk mengungkap misteri kekuatan sihir dan melindungi sekolah dari berbagai ancaman supranatural. Setelah berhasil mengumpulkan 6 penyihir, mereka hanya tinggal mencari satu lagi untuk melengkapi tim mereka. Dengan semangat yang tinggi, mereka mulai pencarian mereka. Klub menyadari bahwa mereka perlu fokus pada siswa yang tersisa untuk mencari tahu
apakah mereka ini adalah penyihir atau bukan. Mereka melakukan penelitian dan menyelidiki para siswa yang tersisa di sekolah. Ketika mereka sedang melakukan penyelidikan, klub menemukan seorang siswa yang bernama Takuma Ryuzaki. Takuma ini dikenal sebagai siswa yang pendiam dan jarang terlibat dalam kegiatan sekolah. Klub menduga bahwa Takuma mungkin adalah penyihir terakhir yang mereka cari. Namun Takuma terbukti sangat sulit untuk dihubungi. Dia ini nampaknya menghindari pergaulan dan tidak mau terlibat dalam aktivitas sosial. Klub pun merasa frustasi karena mereka tidak dapat mendekati Takuma dengan cara yang sama. Seperti yang mereka lakukan sebelumnya dengan penyihir lainnya, Yamada yang telah mengembangkan hubungan dekat dengan penyihir lain merasa tertantang untuk memahami Takuma dan membantunya membuka diri. Dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan pertukaran tubuhnya untuk memasuki tubuh Takuma dan mencoba memahami isi pikirannya. Namun, ketika Yamada bertukar tubuh dengan Takuma, dia malah menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Ternyata, Takuma ini memiliki kekuatan sihir yang unik. Dia dapat mengendalikan emosi orang lain dan memanipulasi perasaan mereka. Yamada yang terjebak dalam tubuh Takuma merasakan dampak kekuatan sihir tersebut. Dia merasakan beban besar karena Takuma seringkali menghadapi tekanan emosional dari orang-orang di sekitarnya. Kekuatan sihir Takuma telah membuatnya merasa terisolasi dan sulit untuk menunjukkan jati dirinya. Melalui pengalaman ini, Yamada merasa semakin tergerak untuk membantu Takuma. Dia ingin membantu Takuma memahami dan mengontrol kekuatan sihirnya, sehingga dia dapat hidup dengan damai dan merasa diterima oleh orang lain. Setelah berbagai upaya, Yamada akhirnya berhasil membuka hati Takuma. Dia membantu Takuma memahami bahwa kekuatan sihirnya tidak harus menjadi kutukan, tetapi dapat digunakan untuk hal-hal baik dan membantu orang lain. Dalam prosesnya, Takuma juga membuka diri tentang masa lalunya yang menyedihkan. Dia mengungkapkan bahwa dia seringkali diabaikan dan diabaikan oleh orang lain di sekitarnya, yang menyebabkan rasa kesepian dan perasaan yang tidak diinginkan. Anggota klub lainnya yang menyaksikan transformasi Takuma merasa tersentuh dan bersemangat untuk menyambutnya ke dalam tim. Mereka yakin bahwa dengan kehadiran Takuma, klub akan menjadi lebih kuat dan lebih lengkap. Klub merayakan penemuan penyihir terakhir dan merasa semakin dekat dengan mencapai tujuan mereka. Mereka menghargai kekuatan sihir yang mereka miliki dan percaya bahwa dengan bersatu mereka dapat melindungi sekolah dari berbagai ancaman supranatural. Tidak lama setelah itu, Takuma bergabung dengan klub. Mereka memutuskan menggunakan kekuatan sihir mereka, memeriksa dan menguji kemampuan masing-masing. Mereka mengadakan latihan dan percobaan, pastinya untuk memahami potensi penuh dari kekuatan sihir mereka. Selama latihan itulah, Takuma menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengendalikan emosi orang lain. Dia mampu meredakan kemarahan, mengurangi kecemasan, dan membangkitkan perasaan positif dalam diri orang lain. Klub merasa kagum dengan bakat alaminya, serta menyadari betapa berharganya kehadirannya di dalam tim. Namun, saat mereka semakin memahami kekuatan masing-masing, klub mulai menyadari bahwa mereka tidak banyak tahu tentang asal-usul kekuatan sihir mereka. Mereka merasa perlu mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah penyihir dan bagaimana kekuatan mereka bisa terhubung. Dengan semangat untuk mengetahui lebih banyak, klub memutuskan untuk melakukan penelitian dan berkonsultasi dengan guru di sekolah mereka, yang pastinya memiliki pengetahuan tentang hal-hal supranatural. Mereka menemui Guru Kuroe, seorang guru yang disegani dan dikenal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dunia supranatural. Guru Kuroe menjelaskan kepada klub tentang 7 penyihir dan sejarah keberadaan mereka. Dia mengungkapkan bahwa kekuatan sihir mereka ini bukanlah kebetulan semata, tetapi memiliki akar yang dalam sejarah sekolah mereka. Klub mempelajari bahwa para penyihir ini sebelumnya telah digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok di sekolah tersebut. Beberapa orang menginginkan kekuatan sihir untuk tujuan pribadi mereka, sementara yang lain berusaha menjaga kekuatan sihir agar tidak digunakan dengan sembarangan.
Ketika klub mengetahui bahwa kekuatan sihir mereka telah menjadi sumber konflik di masa lalu, mereka semakin bertekad untuk menggunakan kekuatan mereka dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka berjanji untuk melindungi sekolah dari penyalahgunaan kekuatan sihir dan memanfaatkannya hanya untuk kebaikan. Selain itu, klub juga menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan mereka. Mereka menemukan kelompok-kelompok lain di sekolah yang juga memiliki hubungan dengan kekuatan sihir. Beberapa kelompok ingin mendapatkan kekuatan itu, sementara yang lainnya berusaha melindungi keberadaan mereka. Klub lalu membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki niat baik dan tujuan yang sejalan. Mereka sepakat untuk saling mendukung dan menjaga rahasia kekuatan sihir mereka. Namun meskipun klub semakin kuat dan lebih mengerti tentang kekuatan sihir mereka, mereka juga harus menghadapi tantangan yang baru. Mereka mengetahui bahwa ada kelompok orang lain yang ingin menguasai kekuatan sihir mereka dan juga menggunakan mereka untuk tujuan yang jahat. Dengan semangat juang yang tinggi, klub bersiap menghadapi konflik baru dan melindungi sekolah serta teman-teman mereka. Mereka menyadari bahwa mereka adalah penjaga kekuatan sihir yang unik dan harus bertindak dengan bijaksana untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan di antara mereka. Mereka menyadari bahwa untuk melindungi sekolah dan teman-teman mereka, mereka perlu memahami lebih dalam tentang asal-usul dan potensi kekuatan penuh sihir yang dimiliki oleh setiap anggota klub. Klub memutuskan untuk melakukan perjalanan ke perpustakaan kota untuk mencari informasi yang lebih mendalam tentang sejarah penyihir. Mereka ingin menemukan petunjuk yang dapat membantu mereka mengungkapkan misteri dan kekuatan yang tersembunyi di balik 7 penyihir. Saat mencari di perpustakaan, klub menemukan sebuah buku langka yang berisi catatan tentang sejarah penyihir dan kekuatan sihir mereka. Mereka membaca dengan antusias dan mencoba menghubungkan informasi tersebut dengan pengalaman mereka sendiri. Dalam buku itu, klub menemukan referensi tentang seorang penyihir legendaris yang disebut sebagai The Elder Witch. Mereka menyadari bahwa The Elder Witch ini adalah sosok yang sangat kuat dan memiliki pengaruh besar dalam menciptakan kekuatan sihir yang dimiliki oleh mereka. Dorongan baru muncul dalam klub untuk menemukan The Elder Witch dan memperoleh pengetahuan dan bimbingan dari sosok legendaris ini. Mereka percaya bahwa dengan menemukan The Elder Witch, mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan sihir mereka dan bagaimana menggunakannya dengan cara yang bijaksana. Namun, mencari The Elder Witch bukan tugas yang mudah. Tidak ada informasi yang jelas tentang keberadaannya atau di mana mereka bisa menemukannya. Klub harus menggunakan semua sumber daya mereka dan berpikir secara kreatif untuk mengikuti jejak The Elder Witch. Sementara itu, klub juga harus menghadapi tantangan internal. Dengan semakin mendekati akhir tahun sekolah, banyak anggota klub yang menghadapi tekanan ujian dan persiapan untuk masa depan mereka. Mereka merasa terbagi antara tanggung jawab klub dan tuntutan akademik mereka. Namun, mereka juga menyadari bahwa klub ini adalah tempat di mana mereka menemukan persahabatan, dukungan, dan kesenangan. Mereka saling mengingatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara akademik dan klub, serta tetap fokus pada tujuan mereka bersama. Dalam upaya mereka untuk menemukan The Elder Witch, klub secara tidak terduga menemukan petunjuk yang mengarah pada lokasi yang tersembunyi di dalam sekolah. Mereka menemukan ruangan rahasia yang diyakini merupakan tempat tinggal The Elder Witch. Dalam ruangan itulah, klub menemukan sejumlah catatan dan artefak berharga yang terkait dengan sejarah penyihir. Mereka menyelidiki dengan seksama dan memperoleh wawasan baru tentang kekuatan sihir mereka. Namun ketika klub sedang sibuk dalam eksplorasi ruangan rahasia, mereka tiba-tiba disergap oleh kelompok yang ingin menguasai kekuatan sihir mereka. Konfrontasi tidak terelakkan pecah dan klub terlibat dalam pertarungan sengit untuk melindungi diri mereka dan artefak yang mereka temukan. Pertarungan tersebut memperlihatkan kemampuan dan kekuatan klub baru. Mereka mulai menggunakan kekuatan sihir mereka dengan lebih terampil dan efektif, menunjukkan betapa jauh mereka berkembang sebagai penyihir. Namun klub menyadari bahwa mereka masih belum siap menghadapi kekuatan musuh yang sangat kuat. Mereka harus mengandalkan kekuatan tim dan kerjasama untuk melawan serangan musuh.
Dalam momen itulah, Yamada sebagai pemimpin klub menemukan kekuatan baru yang tersembunyi di dalam dirinya. Kekuatan ini memberinya kemampuan untuk menggabungkan kekuatan sihir anggota klub lainnya dalam satu serangan dahsyat. Dengan serangan gabungan ini, klub berhasil mengalahkan musuh mereka dan mempertahankan kekuatan sihir mereka. Mereka menyadari bahwa pentingnya persatuan dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi ancaman. Klub yang kembali ke ruangan rahasia akan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka yakin bahwa petunjuk yang lebih dalam dan jawaban yang mereka cari ada di sana. Setelah penemuan mereka di ruangan rahasia, klub semakin yakin bahwa The Elder Witch memiliki pengetahuan penting tentang kekuatan sihir yang mereka miliki. Mereka merencanakan perjalanan akhir mereka menemukan The Elder Witch dan memperoleh wawasan yang akan mereka cari. Klub melakukan riset lebih lanjut dan menemukan catatan kuno yang mengindikasikan bahwa The Elder Witch mungkin berada di dalam hutan yang di luar kota. Mereka berangkat dengan semangat tinggi, berharap dapat menemukan jawaban dan bimbingan yang mereka butuhkan. Namun perjalanan mereka ke gua bukan tanpa hambatan. Mereka menghadapi rintangan dan jebakan yang tersembunyi di sepanjang jalan, menunjukkan bahwa seseorang ingin menghalangi mereka untuk mencapai tujuan. Klub menggunakan kekuatan sihir dan keterampilan yang mereka pelajari selama ini untuk mengatasi rintangan. Saat mendekati gua, mereka bertemu dengan seorang penyihir misterius yang menjaga pintu masuk. Penyihir itu menantang untuk melewati serangkaian ujian, tentunya untuk membuktikan keberanian dan kemampuan mereka. Klub dengan penuh semangat menerima tantangan tersebut. Dan dengan kerjasama tim yang kuat, mereka berhasil melewati ujian tersebut satu persatu. Akhirnya mereka tiba di dalam gua yang terang benderang, di mana Elder Witch dikatakan berada. Namun alih-alih menemui The Elder Witch langsung, mereka ditemui oleh sosok misterius yang menyebut dirinya Custodian of Wisdom. Kustodian ini menjelaskan bahwa untuk bertemu dengan The Elder Witch, mereka harus membuktikan diri mereka layak melalui pertarungan akhir. Pertarungan itu adalah ujian terbesar bagi klub studi supranatural. Mereka harus menghadapi kekuatan sihir yang tidak terduga dan strategi licik dari Custodian of Wisdom. Setiap anggota klub menggunakan kekuatan sihir mereka dengan bijaksana dan bekerja sama sebagai tim yang solid untuk melawan musuh yang tangguh. Dalam momen yang menegangkan, klub mampu mengungkapkan kemampuan tersembunyi mereka dan mengalahkan Custodian of Wisdom. Keberanian, kecerdikan, dan semangat untuk membuktikan bahwa mereka pantas bertemu dengan The Elder Witch. Akhirnya klub studi supranatural diperkenalkan kepada The Elder Witch. The Elder Witch, sosok yang bijaksana dan kuat, memberikan mereka pengetahuan lebih dalam tentang kekuatan sihir mereka dan memberikan arahan tentang bagaimana menggunakannya. Klub pun meninggalkan gua dengan perasaan yang lega dan puas. Mereka merasa lebih kuat dan yakin tentang peranan mereka sebagai penjaga kekuatan sihir. Mereka juga merasakan hubungan yang lebih erat satu sama lain. Setelah melewati tantangan bersama, klub studi supranatural kembali ke sekolah. Tetapi kali ini dengan semangat yang baru dan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka pun bersiap menghadapi masa depan yang penuh dengan misteri dengan petualangan sebagai pemilik kekuatan sihir terkuat. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab menggunakan kekuatan sihir mereka dengan bijaksana untuk membantu orang lain dengan itu. Dalam perjalanan mereka, klub terus tumbuh sebagai individu, sebagai tim, memperkuat persahabatan dan menghadapi tantangan bersama. Dan ceritanya pun usai sampai terjadilah atmosfer yang